Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa episode yang ke-87. Jumat 24 Februari 2023. Di episode yang ke-87 ini saya akan melanjutkan membacakan manuskrip-manuskrip yang berasal dari salah satu koleksi di Marawi City di Mindanao, yaitu koleksi Syekh Muhammad Said. Nah, mungkin Sobat Ngariksa juga mengikuti ya, yang beberapa episode sebelumnya ada beberapa bungkus. Dan sekarang kita akan masuk pada bungkus yang keempat, membahas tentang naskah-naskah Marawi ini. Pada episode ke-87 ini saya ngasih judul Takbir Mimpi Naskah Marawi. Ini sudah episode seri yang ke-8 untuk kita membacakan naskah-naskah dari Marawi City ini. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah merespon di YouTube ya, di Ngariksa Channel, juga di media sosial kita terkait dengan naskah-naskah dari Marawi ini. Lumayan juga mendapatkan tanggapan yang positif ya. Beberapa itu dijadikan sebagai bahan tulisan. Silahkan pokoknya. Saya di Ngariksa ini hanya membacakan manuskrip-manuskrip yang kebetulan sudah didigitalkan. Jadi ini bagian dari berbagi ya, naskah-naskah yang agak sulit diakses sebetulnya. Tadi ketika saya memposting iklan dari episode kita kali ini, ada yang nanya ke saya, Kang Oman itu nggak salah tulis takbir mimpi gitu ya. Apa nggak takbir mimpi ya? Ya betul, jadi yang bacaan yang benarnya itu takbir ya, dengan ain tentu saja. Maksudnya adalah takwil. Tetapi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, memang cara menulis takbir, kalau bahasa Arabnya takbir, itu tidak dengan apostrof rupanya. Awalnya saya juga menulis dengan apostrof, tapi dengan huruf K ini, jadi takbir, seolah-olah takbir ya. Kang Budi, atur nuhun Kang Budi di Facebook tadi sudah bertanya, apa ini nggak salah tulis katanya. Tidak, memang tulisannya takbir ya. Ada dua makna dalam KBBI. Takbir yang pertama itu membaca Allahu Akbar, tapi takbir yang kedua membacanya takbir memang agak sulit ya. Yang populer itu ya dengan apostrof takbir. Itu kira-kira ya. Nanti akan kita lihat di dalam manuskripnya. Mengapa saya pakai takbir? Kenapa tidak takwil misalnya atau tafsir? Ya karena dalam manuskripnya memang tertulis takbir mimpi naskah-naskah dari Marawi. Sobat Ngariksa, sekedar mengingatkan bahwa Marawi City itu bagian dari Pulau Mindanao ya, Kepulauan Mindanao di Filipina Selatan. Ini bagian selatan dari Filipina. Ini ibu kotanya Manila. Kalau kita lihat di peta Indonesia ya ada di sebelah atas Indonesia. Ini penting untuk mengetahui letak dari Mindanao ini, untuk bisa membayangkan bagaimana jaringan hubungannya dengan Indonesia. Jadi melalui Sulawesi kalau kita lihat ya, tidak langsung melalui Jawa. Nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana naskah-naskah di Marawi City ini juga terkait dengan wilayah-wilayah yang dekat dengan Mindanao ini. Meskipun tentu terhubungkan juga dengan wilayah Aceh ya. Bisa dibayangkan seorang ulama Mindanao belajar di Aceh, itu artinya dari atas itu bergerak ke sebelah barat ya, barat selatan ke Aceh gitu. Koleksi Marawi City ini, atau yang lebih spesifik lagi koleksi Syekh Muhammad Said di Marawi City ini, kita tahu ini koleksi yang berada di wilayah konflik, koleksi pribadi ya, sampai saya kira sampai sekarang
Itu naskah-naskahnya ya belum diakuisisi oleh negara. Tidak ada itu. Itu kita beruntung loh kalau di Indonesia naskah-naskah itu dipelihara, dirawat, ada campur tangan dari negara melalui Perpustakaan Nasional. Nah, setahu saya di Filipina Selatan khusus untuk naskah-naskah pribadi itu belum menjadi perhatian khusus dari negara ya untuk merawatnya. Jadi masih ada di koleksi pribadi saja. Tahun 2012 kita coba selamatkan melalui digitalisasi dan syukurnya kita sekarang bisa baca. Masih panjang Sobat Ngariksa karena dari sekitar 65 volume dari manuskrip koleksi Syekh Muhammad Said ini kita baru masuk pada bungkus yang keempat, belum nyampe 10%-nya juga belum, jadi masih lama sekali. Untuk apa kok Ngariksa bahas manuskrip yang ada di luar Indonesia? Nah, ini barangkali untuk melihat keterkaitan sejarah kita bahwa yang disebut Nusantara itu kan tidak hanya Indonesia ya. Nusantara itu ada Filipina Selatan khususnya, ada Thailand Selatan, ada Malaysia, ada Brunei. Itu tradisi tulisnya itu sama dengan kita. Dari segi beragama dulu juga Muslim di Maranao itu cukup banyak. Sekarang barangkali ya menurut sensus yang tentu datanya perlu diupdate, tapi kira-kira ada 26,9% dari total populasi Muslim di Filipina. Ya, ada minoritas. Nah, menariknya adalah bahwa minoritas tetapi sesungguhnya meninggalkan sejarah yang cukup penting. Nah, sayangnya sejarah Islam di Filipina ini kalau menurut penelitian para sarjana, saya mengutip di sini Cesar Adib Majul, ini seorang sejarawan yang sangat aktif, sangat terkemuka saya kira di dalam menulis tentang Islam in Filipina ya, Islam di Filipina, khususnya di Filipina Selatan. Itu menurut Majul sejarah tentang awal Islam di Filipina Selatan itu masih sedikit sekali mendapat perhatian dari para sarjana. Nah, ini beruntung kita punya tulisan-tulisan beliau ya, sudah almarhum. Kalau tidak salah tahun 2003 ya, beliau almarhum. Ini sarjana yang saya nggak tahu sekarang mungkin belum ada gantinya lagi ya, yang ahli Filipina Selatan yang sangat produktif begitu. Memang komentarnya ini tahun 99, tapi sampai sekarang pun, apalagi kalau dalam bidang manuskrip Melayu Islamnya dari Filipina Selatan, itu masih sedikit sekali sarjana yang meneliti. Silahkan kalau mau dikonfirmasi ya, cari penelitian-penelitian tentang manuskrip Islam sebagai sumber sejarah yang dipakai merekonstruksi Islam di Filipina Selatan, itu sedikit sekali. Nah, kita beruntung punya beliau ya. Sebetulnya Cesar Majul juga bukan murni asli dari Filipina Selatan. Ibunya memang dari Mindanao ya. Ayahnya itu dari Syria gitu. Seorang Kristen Ortodoks ayahnya itu. Makanya Majul ini sebetulnya sampai dewasanya itu berada dalam lingkungan yang barangkali berbeda ketika ia sudah convert menjadi seorang Muslim gitu ya. Nah, ia punya perhatian yang sangat besar tentang Islam di Filipina. Oke. Sobat Ngariksa, kita akan coba bedah nih manuskrip bungkus keempat naskah kedua ya. Sebetulnya dalam bungkus ini, bungkus kalau Maranao-nya itu ada beberapa teks di dalam bungkus keempat naskah kedua ini. Tapi saya akan dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas semuanya. Nanti ada saatnya kita akan memilih naskah-naskah yang tercantum di sini semuanya ya. Dalam bungkus keempat ini ada naskah tentang Al-Kisah tatkala Tuan Muhammad Said berlayar dari negeri Hudaidah naik haji. Kita akan bahas nanti musim haji insya Allah. Kemudian juga ada Zuhrat Al-Murid sebetulnya, karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Zuhrat Al-Murid fi Bayan Kalimat Tauhid. Yang menariknya Zuhrat Al-Murid ini ditulis ketika
menceritakan tentang dalam latar belakang itu, dalam mukadimahnya itu tentang ulama ya dari Mesir yang datang ke Mekah untuk naik haji. Sebetulnya begitu ya. Oleh karena terkait dengan haji, saya simpan dulu nanti saja ya. Saya izin minum dulu, Sobat Ngariksa. Gimana? Lancar semuanya? Apakah ada kendala di sini? Oh ya, ada sedikit kendala nih Sobat Ngariksa. Mudah-mudahan bisa terus ya. Yang di Twitter bisa ya? Bisa, sudah bisa ya? Tadi menghubungkan kembali ya. Wi-Fi-nya. Iya. Kadang-kadang begitu Sobat Ngariksa. Jadi kalau ada yang mau nyumbang ini jaringan yang lebih kuat, bolehlah. Kadang-kadang jaringannya sinyalnya nyambung putus nyambung ya. Oke, sudah bisa lagi ya? Oke, terima kasih. Semoga sinyalnya terus lancar. Sobat Ngariksa, bungkus keempat naskah 2 ini diawali dari satu halaman yang agak gelap sebetulnya. Saya nggak bisa membuat dia terang karena memang gelap gitu ya. Nanti Sobat Ngariksa bisa lihat gambarnya secara langsung deh kalau seandainya berminat ya. Saya ceritakan saja dulu. Ini di halaman sampul dalamnya itu tertulis beberapa tulisan. Ada al-malak, kemudian apa ini? Apa ya? Saya juga kurang bisa membacanya. Nah, tapi kemudian di bagian bawahnya ini ada kutipan. Di sininya sih katanya hadis Nabi. Man nadhara ila kitabin, man nadhara ila kitabi akhihi. Nah, ke sini ke bawah. Man nadhara ila kitabi akhihi al-muslimi bi ghairi idnihi. Barang siapa yang nengok-nengok buku punya orang lain tanpa izin katanya, faka'an nama nadhara apa ini? Naro jahannam. Waduh. Siapa yang suka ngintip-ngintip tanpa izin katanya buku orang lain, itu ibarat melihat neraka jahanam katanya. Ya maksudnya jangan suka nyontek gitu. Jangan suka plagiarisme kalau nulis artikel gitu ya. Jadi harus ada izinnya ini. Harus kalau mengutip sesuatu itu ya harus ada catatan kakinya. Kalau kita tafsirkan sih kira-kira begitu. Ini terus terang saja Sobat Ngariksa, saya pernah menjumpai catatan ini di Tarong Abe di Aceh. Ini kan artinya jadi memori kolektif kan, bukan hanya di satu tempat saja ya. Man nadhara ila kitabi akhihil muslim bi ghairi idni faka'annama nadhara nar jahannam. Itu cara orang lain mengingatkan dulu bahwa copyright itu penting gitu. Ya. Nah, ini di halaman depan sengaja barangkali ditaruh supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, ini awal dari naskah yang kita bicarakan tentang takbir mimpi. Nah, Sobat Ngariksa bisa lihat nanti bahwa di dalam takbir mimpi ini, manuskrip tentang takbir mimpi, bahasanya bahasa Melayu ya, aksaranya aksara Jawi tentu saja. Di Mindanao itu aksaranya kadang-kadang disebut Jawi, tapi kadang-kadang disebut dengan nama lain. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Tapi sebagai gambaran awal, naskah takbir mimpi ini yang ada di Marawi City ini, itu mengandung 20 bab ya. Ada sekitar 20 bab. Jadi mimpi itu kan ada motif-motifnya ya. Motif itu maksudnya tema. Bukan motif dalam pengertian motif kejahatan, bukan. Motif dalam pengertian tema. Tema-tema mimpi itu banyak. Nah, ini ada sekira 20-an tema yang dijelaskan di dalam naskah Marawi City ini. Misalnya di sini ada semacam ringkasan tema tentang Allah,
mimpi tentang malaikat, mimpi tentang arsy, mimpi tentang bukit, hills, mimpi tentang tanaman, mimpi tentang sungai, dan macam-macam. Jadi saya nggak tahu, mungkin kalau Sobat Ngariksa mencoba menuliskan motif atau tema apa yang kalau Sobat Ngariksa mimpi. Orang dulu itu mimpi kemudian mencatatkannya, nah, sehingga menjadi karya. Sebetulnya dalam studi-studi psikoanalisis misalnya ya, sebagai sebuah pendekatan di dalam teori psikologi, psikoanalisis, mimpi itu juga bisa dipakai untuk menganalisis perilaku orang. Makanya disarankan orang yang sedang treatment secara psikologis itu disarankan untuk mencatat mimpinya kalau dia bermimpi. Nanti sama si psikoanalisnya itu diminta, kamu kalau nanti malam mimpi catat ya, catat. Jangan ditunggu beberapa jam, langsung begitu bangun ingat, karena mimpi itu sifatnya cepat hilang. Nah itu dikumpulkan, kemudian dibaca sebagai perilaku dia, karena itu lahir dari bawah sadarnya, gitu ya. Nah ini makanya temanya ada pakaian, clothes, food, makanan, mimpi tema parfum misalnya, aneh-aneh gitu ya, sederhana sekali. Kita lihat nih halaman pertamanya Sobat Ngariksa. Saya akan bacakan beberapa bagian. Ini memang agak kurang jelas teksnya, tapi begitulah manuskrip ya. Bagi para filoloh ini agak berjihadnya agak lumayan untuk membaca manuskrip kuno ini. Fasal pada menyatakan takbir mimpi. Nah ini mengapa saya menyebut takbir ya, tidak takwil, karena teksnya memang menyebut begitu. Mungkin Sobat Ngariksa yang ada di Aceh, di Minangkabau, atau di Jawa, di Cirebon, atau di mana punya teks yang lain bunyinya takwil. Ya kadang-kadang takwil di manuskrip yang lain. Fasal pada menyatakan takbir mimpi yaitu 20 bab. Bab yang pertama pada menyatakan segala yang di langit, aras begitu ya. Jadi temanya, motifnya itu mungkin mimpi terbang ke aras barangkali, atau mimpi di langit mendung. Pokoknya temanya itu langit. Mungkin mimpi awan, awan tiba-tiba mengikuti kita misalnya gitu, wallahu alam. Nanti Sobat Ngariksa tolong tuliskan di Facebooknya ya, di komentarnya, mungkin tema mimpi apa yang pernah Sobat Ngariksa alami. Ada tidak di 20 yang ada di dalam naskah Marawisiti ini. Bab yang kedua, apa nih? Bab yang kedua, manusia. Bab yang kedua menyatakan manusia. Berarti ketemu orang, mungkin jumpa dengan mantan, mungkin mau balikan lagi, mungkin sampai ke impi-impiin bagi yang jomblo. Mungkin mimpi orang yang disukai, atau sebaliknya orang yang tidak disukai, ya pokoknya temanya manusia. Bab yang ketiga menyatakan segala binatang, bisa juga mimpi ketemu harimau, itu maknanya apa? Ada takbirnya di sini, ada takwilnya. Dulu Nabi Yusuf ya, ketika rajanya bermimpi ya, itu kan ada tema padi kan, pohon kan, tanaman. Ada tema apa lagi? Binatang toh, sapi ya, yang kurus, ada yang gemuk, dan itu tema. Maksudnya itu tema. Bab yang keempat menyatakan apa nih? Segala pohon, pohon kayu dan bukit. Bab yang kelima pada menyatakan segala pakaian yang mulia-mulia. Bab yang keenam pada menyatakan segala sungai dan telaga. Dan apalagi nih? Dan barang sebagainya yang warna air dan seterusnya ya. Tentu saya tidak akan membacakan semuanya Sobat Ngariksa. Ini ide besarnya bahwa takbir mimpi ini beberapa temanya itu amat sangat beragam seperti yang dijelaskan tadi sekilas ya. Sampai kemudian pada bab yang saya bacakan di sini bab yang
ke-28. Nah, di sini kalau Sobat Ngariksa lihat ya, ini bagi para mahasiswa atau peneliti yang mungkin belum ketemu kata yang arkaik gitu, agak aneh. Mungkin pertama kali sama seperti yang saya alami ketika menjumpai kalimat ini, saya agak bingung juga, ini maksudnya apa. Tulisannya itu yang ke-28, seperti 28. Ada dal, ada waw, lam, alif, fa, alif, nun. Seperti 28. Tapi jangan keliru, itu maksudnya 8 sebetulnya. Jadi dalam bahasa Jawi arkaik, bahasa Jawi kuno, 8 itu hampir selalu disebut 28 tulisannya. 28 ya. Tidak 8 tanpa waw, tidak, tapi 28. Makanya ini setelah bab yang ke-17 pada menyatakan daripada segala pohon kayu, kemudian bab yang ke-18 pada menyatakan segala bunyi-bunyian. Kemudian bab yang ke-19 pada menyatakan daripada segala apa nih? Segala pegawai mengambil ikan. Pegawai mengambil ikan. Oke, mungkin maksudnya ya nelayan ya. Nah, jadi menyatakan motifnya itu tentang nelayan yang mengambil ikan, ya bisa pegawai di sini bisa nelayan, bisa juga siapa mungkin. Tapi ada motif ikan di situ. Mungkin kalau Sobat Ngariksa mimpi mancing misalnya, itu maknanya apa? Nah, bisa dilihat di sini nanti. Mancing dapat ikannya ikan mas mungkin, atau ikannya ikan lele, itu mungkin ada bedanya. Kenapa kok yang satu mimpi dapat ikan mas, satu dapat ikan lele atau mujair atau gurame, atau ikan mungkin ikan yang tak terbayangkan di dunia nyata misalnya. Karena konon menurut beberapa pengkaji tentang mimpi itu kan sebetulnya gambaran sesuatu yang tidak bisa kita realisasikan di alam nyata gitu. Makanya caranya lewat mimpi aja gitu. Nggak mungkin rasanya kita itu jadi menteri, mimpi aja, mimpi jadi menteri jadi gitu. Mimpi jadi raja jadi gitu. Di sini disebut loh di dalam naskahnya. Saya udah khatam ya membaca ini. Ada kalau dia ini mimpi jadi raja, bisa jadi apa itu ada gitu. Ya, mimpi ketemu orang. Bab yang ke-20 pada menyatakan daripada segala najis. Gitu. Sah dan maka dikembalikan bilangannya yang tertib dan seterusnya ya. Nah, setelah disebutkan daftar isinya yang 20 itu baru si Pangarang menyebutkan bab pada menyatakan segala yang di langit. Balik lagi ke yang pertama. Tentu saya tidak akan membahas di sini semuanya, tapi seperti biasa kalau misalnya ada Sobat Ngariksa yang saya kebetulan lagi meneliti nih tema tentang mimpi. Boleh silakan. Kalau mau teksnya mohon maaf ini kebetulan tidak di-online-kan digitalnya itu ya. Naskahnya itu tidak tersedia secara online karena itu kebijakan dari program yang mendigitalisasi, yaitu di Sophia University di Tokyo, dan atas kesepakatan dengan pemilik manuskrip juga. Jadi kita harus menghargai. Tapi semuanya pemilik manuskrip, pemilik program mengizinkan untuk diteliti. Itu mengapa sudah terbit Sobat Ngariksa. Ini kan katalognya ya. Katalog yang amat sangat tebal ini. Semuanya ada di sini sebetulnya penjelasan yang saya ceritakan itu, tapi tidak semuanya mau baca ini. Jadi ya saya ceritakan aja. Apa misalnya contoh-contoh yang ada di dalam takbir mimpi? Misalnya begini. Yang menarik itu dari segi pola ya. Polanya itu selalu dari awal sampai akhir itu jika alamat gitu. Itu polanya. Nah, jika mimpi melihat Rasulullah, alamat apa? Itu takbir itu maksudnya di situ, tafsirnya gitu ya. Misalnya di sini. Ini saya nggak tahu bagian yang keberapa, tapi ada kalimat saya bacakan. Jika mimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alamat orang itu isi surga dan beroleh izzat. Nah,
Itu kalau mimpi ketemu Rasul. Ini kan sejalan dengan hadis Rasul kan. Man ro'ani fi manami fi man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka sungguh ia sudah melihat aku dengan sebenarnya. Nah, artinya hal yang positif kan. Nah, di sini tentu kalimatnya beda gitu. Penjelasan atau takbir dari pengarang naskah ini. Jika mimpi melihat Rasulullah SAW, alamat orang itu isi surga, berarti masuk surga dan beroleh izat. Jika ia kafir, alamat masuk Islam, lagi berbahagia. Dan jika melihat malaikat, alamat beroleh kemuliaan, dan seterusnya. Jadi begitu ya polanya. Jika alamat. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan nanti dengan naskah takwil mimpi yang ada di wilayah-wilayah lain, di Aceh, di Minangkabau, di Cirebon, di Jogja, atau mungkin di Sulawesi, di mana-mana. Ini kalau dari studi sastra sebetulnya menarik untuk melihat pola ya. Apakah sama menggunakan jika alamat, lalu kalau memang menggunakan itu, mengapa kata itu yang digunakan, dan seterusnya gitu ya. Nah, secara kebahasaan dilihat. Lalu ini ada lagi contoh yang saya tampilkan, sama jika alamat juga. Saya bacakan beberapa bagiannya. Dan jika mimpi hujan dan ribut. Tiba-tiba mimpi hujan gede banget mungkin. Kalau di Jakarta mah belakangan 2 hari ini nggak pakai mimpi. Emang hujannya gede banget gitu, ribut. Ribut maksudnya besar ya. Ini bahasanya menarik nih, ribut gitu. Dan jika mimpi hujan dan ribut, alamat seteru akan datang pada negeri itu daripada negeri asing. Wah, mau dijajah betul ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai Sobat Ngariksa mimpi hujan lebat, petir. Nanti takutnya ada penjajah yang datang lagi. Tentu saja tidak selalu secara harfiah seperti itu. Saya ingat ini Sobat Ngariksa. Saya ingat takwil gempa ya. Jadi saya pernah membaca satu manuskrip di beberapa wilayah. Kalau gempa terjadi pada ba'da asar waktu itu, menjelang maghrib pada bulan tertentu, bulan Muharram ya, maka itu alamat satu kampung bergerak ke kampung lain. Itu waktu itu saya sulit sekali memahami maksudnya gimana kampung bergerak begitu. Ternyata ketika terjadi dilalah tentu saja, ada kejadian gempa di Palu, Sulawesi Tengah waktu itu tahun 2018 ya. Itu menjelang maghrib, bulannya juga tepat seperti yang digambarkan. Saya melihat, loh, jangan-jangan ini maksudnya likuifaksi gitu. Jadi kampung bergerak itu kan di Petobo itu kan kampung tergulung sampai 1 kilo berpindah, hilang karena ada likuifaksi, lumpur yang bercampur dengan air. Jadi sebetulnya bukan hal yang mustahil. Nah, kemudian kan ya akhirnya kita cari informasi, ternyata dari data LIPI, likuifaksi itu bukan sekali terjadi di Palu itu. Ternyata sudah sejak ratusan tahun lalu itu ada beberapa kali, termasuk di Indonesia gitu. Itu artinya kan harusnya menjadi bahan untuk mitigasi bencana. Manuskrip-manuskrip semacam ini bukan tidak berguna ya. Takwil mimpi, kemudian takwil gempa, itu gambaran dari memori kolektif masyarakat pada masa lalu gitu. Kalau kita mau belajar ya fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad gitu kan. Surat Al-Hasyr kan begitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat masa lalu itu untuk proyeksi ke masa depan. Nah, kira-kira gitulah. Itu dalil buat para filoloh itu. Silakan dipakai. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain sih baca-baca manuskrip kuno masa lalu? Kira-kira tujuannya sih untuk masa depan lah ya. Ini mimpi ini juga sama, kira-kira seperti itu. Ini tadi apa?
Dan jika mimpi angin keras beterbangan, ini ada beterbangan terus ada huruf dal dan lam, nih apa ya? Saya nggak tahu juga ini bacanya. Dan jika mimpi angin keras beterbangan, duli, dal, duli, atau angin punting beliung, ini ada fa, nun, ta, eng. Mungkin puting, tapi kan ada fa, nun, ta, eng. Jadi ya punting ya. Mungkin ejaan Jawi lama ya seperti itu ya. Dan jika mimpi angin keras beterbangan atau angin punting beliung, alamat keturunan bala negeri itu atau wabah atau seteru datang ke negeri itu. Nah, kalau kita pahami tafsirnya itu oleh pengarang itu hal-hal yang negatif gitu ya, ketika ada hal yang memang tidak disukai gitu. Nah, itu contoh yang kedua sobat ngariksa ya. Dari sekian ratus motif nih karena banyak sekali. Kemudian ini ada lagi yang saya tampilkan apa nih? Dan jika mimpi berikat pinggang, pakai ikat pinggang ya. Alamat lanjut umurnya. Wah. Dan beroleh kesukaan. Itu katanya. Dan jika mimpi berselimut kain hitam, dan jika mimpi berselimut kain hitam, alamat, nah ini hurufnya dal, kaf, c, ya, ta. Apa nih kira-kira? Nah, sobat ngariksa boleh bantu bacain. Dan jika mimpi berselimut kain hitam, alamat dikecit, apa ya? Jadi saya juga tidak selalu bisa membacanya. Ini motifnya kain hitam. Jikalau kain putih, lepas daripada penyakit katanya. Berselimut nih, kita pakai selimut nih. Kalau yang hitam tadi apa tuh? Masih tanda tanya. Kalau selimutnya itu warna putih, itu artinya akan sembuh, berarti kan begitu ya. Nah, berdoalah yang lagi sakit, mudah-mudahan mimpi berselimut kain putih supaya sembuh. Jikalau kain merah gimana? Apa berarti mau masuk ke partai yang warnanya merah? Ternyata tidak. Jikalau kain merah, alamat orang dengki akan datang. Wah. Oh, marah ya, bener ya, karena warna merah ya. Jadi orang dengki gitu, akan datang. Jangan deh. Putih aja deh, putih. Dan jika mimpi kain hijau, apa akan masuk P3? Enggak juga. Masuk NU? Enggak juga. Muhammadiyah juga kan hijau. Beda aja, beda dikit hijaunya ya. Ini kalau seandainya mimpi berselimut kain hijau, alamat diperkenankan Allah Ta'ala segala kehendaknya. Berarti kalau hijau itu simbol kedamaian. Mudah-mudahan ya pada damailah yang warna-warna hijau ini. Sudah di... benar sekali. Terima kasih. Dari siapa itu? Mas Haris, terima kasih banyak. Iya, duka cita. Padahal saya juga suka pakai ya. Ini kadang-kadang kalau lagi live ini mikirnya kan agak tell me kan. Terima kasih Mas Haris. Saya kan tidak murojaah semua hurufnya nih, jadi nggak sempat. Terima kasih, betul. Dan jika mimpi berselimut kain hitam, alamat duka cita. Soalnya hurufnya dal, kaf, c, ya, t. Itu bisa dibacanya duka cita. Ternyata saya membaca apa? Duku cita. Sama seperti mim, lam, eng, ba, waw, eng. Coba bacanya apa coba? Mim, lam, ba, waw, mim, lam, ba, eng, ba, waw, eng. Ada yang membacanya itu maling bawang. Ada yang membacanya malang bong. Sama kan? Kambing, kembang, kembung, sama saja gitu. Nah, itu dinamika di huruf Jawi itu begitu. Ya, karena tidak ada nahu sorobnya gitu. Duka cita ternyata. Nah, kenapa kok tidak ditulis kafnya itu dengan alif misalnya? Duka cita misalnya. Ya itu kalau sobat ngariksa baca penelitiannya Kang Seok kalau tidak salah ya, tahun 99 seingat saya. Mohon koreksi para filolog yang sempat membaca buku itu. Seorang sarjana Korea, dia meneliti aksara Jawi dari
prasasti-prasasti sampai ke manuskrip. Ternyata memang ada perkembangannya mulai abad ke-15 ya, 15, 16, 17 sampai belakangan itu menulis itu dulu bahkan ada harokatnya, kuda misalnya, kuda gitu, kuda. Belakangan hilang harokatnya, kemudian ini kalau hilang kok susah. Pada masa berikutnya itu dikasih, kalau dhammah itu dikasih wawu, ku. Tapi pada masa berikutnya ke abad ke-19 hilang lagi gitu. Nah, ini tuh kan naskah abad ke-19 ya. Duka cita itu sudah tidak pakai lagi. Itu menarik tuh. Saya punya paparannya tapi karena tidak terfikirkan saat ini saya tidak tampilkan. Tapi bisa dilihat hasil penelitian itu. Jadi meneliti perkembangan aksara itu ilmunya namanya paleografi. Temennya filologi. Jadi filologi itu ilmu bantunya ada kodikologi, ada paleografi. Kalau kodikologi itu ilmu yang bahas tentang naskahnya, kertasnya. Kalau paleografi itu ilmu yang mempelajari aksaranya, dinamika aksaranya ya. Oke, Sobat Ngariksa. Berikutnya apa nih? Alamat beroleh istri yang baik. Ini buat para jomblo ini. Kira-kira mimpi apa supaya dapat istri yang baik itu? Kita lihat. Dan jika mimpi melihat budak baik, budak tuh biasanya anak ya. Kalau budak itu di Melayu itu, di Malaysia misalnya, anak tuh budak ya. Bukan budak dalam pengertian hamba sahaya, ya budak. Dan jika mimpi melihat budak baik, banyak, maaf nih. Ini ya titik 3 di atas, banyak berarti. Dan jika mimpi melihat budak banyak, alamat beroleh istri yang baik. Wah, gitu yang berarti berdoalah bagi para jomblo kalau mau tidur, mudah-mudahan melihat banyak anak gitu. Nah itu dapat. Ya bisa dianalisis sendiri apa hubungannya banyak anak dengan istri yang baik. Mungkin dianggap subur atau apa, wallahu alam ya. Tapi saya percaya betul bahwa meskipun belum membandingkan nih antara takbir mimpi dengan takbir mimpi versi yang lain, saya percaya betul bahwa sebuah teks itu selalu lahir dari sebuah memori kolektif masyarakat. Tidak mungkin ujug-ujug gitu. Dan penelitian sudah membuktikan kan, kalau Sobat Ngariksa baca penelitiannya Ronit Ricci misalnya tentang tradisi ini Islam Translated itu kan hikayat Seribu Masalah kan. Itu awalnya kan dari teks Arab sebetulnya. Tentang Alfu Masail ya, 1000 masalah. Ketika diterjemahkan ke Melayu, ke Sunda, ke bahasa-bahasa di Asia Tenggara itu motifnya ada kesamaan gitu. Ya, jadi memori kolektif masyarakat bukan hanya di Indonesia bahkan. Begitu juga yang takwil gempa, kita pernah bicarakan soal itu. Jika mimpi dibunuh orang, alamat waduh, ini ngeri banget ya. Udah dibunuh ya. Kalau di mimpinya mati, kira-kira mati nggak ya? Bangun, mudah-mudahan sih bangun, biasanya sih bangun gitu. Dan jika mimpi dibunuh orang, alamat apa nih? Lambat ia kembali ke negerinya. Hati-hati itu. Susah baliknya mungkin. Sampai mimpi ada kecelakaan ya, wallahu alam. Tentu ini motif-motif ya, motif Sobat Ngariksa. Nah, kalau kita perhatikan Sobat Ngariksa, ini adalah kumpulan beberapa teks yang di dalam kolofonnya itu disebutkan, ditulis oleh seseorang yang sebetulnya dia tidak menguasai dengan baik bahasa Jawi loh. Nah, ini kita lihat nih kolofonnya ya, Sobat Ngariksa. Kolofon ini mengindikasikan, saya ambil dari buku ini yang kami susun ya beberapa tahun lalu 2019. Dalam kolofon, bagi Sobat Ngariksa yang belum familiar, kolofon itu catatan di akhir teks. Setelah 20 bab ya, ini saya singkat cerita, ada kolofon, catatan di akhir teks, biasanya berbentuk piramida terbalik. Ini kan piramida terbalik. Ini kan piramida kalau nggak terbalik dia di atas kan. Ya, ini terbalik. Isinya biasanya informasi yang menarik tentang teks itu, tentang pengarang, macam-macam. Nah, di sini dalam kolofonnya mengindikasikan bahwa teks takbir mimpi ini ditulis oleh Tuan Muhammad Said ketika ia tinggal di Hudaidah. Nah, jadi Sobat Ngariksa, ini aspek sejarahnya loh.
pertanyaannya siapa Syekh Muhammad Said? Nah, info awal dari kami, para peneliti, Syekh Muhammad Said ini adalah seorang yang mewariskan naskah-naskah yang kita baca sejak awal di Marawi. Ya, itu abad ke-19. Diwariskan ke anak cucunya yang ada namanya Syekh Muhammad Said juga. Makanya kita sebut Syekh Muhammad Said II. Jadi jangan sampai tertukar kalau ada Syekh Muhammad Said. Ini Syekh Muhammad Said yang ketika itu ada nanti dalam teks nanti bulan haji saya akan cerita soal itu. Diceritakan dalam manuskrip koleksi ini juga, dia naik haji dari Mindanao, naik kapal, kemudian transit di Hudaidah karena kapalnya itu diserang badai. Gitu. Nah, kemudian langsung ke Jeddah kan, kita tahu kan. Kita bayangkan aja dari Maguindanao kemudian ke Hudaidah kan. Hudaidah di sebelum ke Jeddah ya, sebelum naik ke Jeddah itu. Nah, ini naskah ini ditulis ketika ia transit di Hudaidah. Ketika dia menyelesaikan tulisan ini pada hari Rabu pada bulan Rabiul Awal tahun 1218 Hijriah, yang kalau dikonversi itu 17 Agustus 1803, awal abad ke-19. Berarti kita bisa tahu bahwa Syekh Muhammad Said ini seorang yang hidup di akhir abad 18, awal abad 19. Waktu itu ketika dia nulis terjadi katanya gerhana bulan. Nah, coba kita baca di sini ya, Sobat Ngariksa. Dari mana ya mulainya? Saya lupa tidak bawa kacamata, jadi ini kecil. Untuk membacanya perlu kacamata sebetulnya. Kita coba deh. Wallahu alam bisawab. Tamat al-kalam bil khair wassalam, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1210-8. Lagi-lagi 8, Sobat Ngariksa ya, tulisannya bukan, tentu ini 8 maksudnya, bukan 28. 210-8 tahun kepada tahun dal akhir kepada hari apa nih? Hari Arba. Hari Arba akhir pada bulan Rabiul Akhir. Kita duduk di negeri Hudaidah. Ketika itulah gerhana matahari. Tadi saya menyebut gerhana bulan ya, gerhana matahari. Ketika itulah gerhana matahari pada waktu apa nih? Tuli tanggal. Pada waktu itulah tanggal. Pada waktu itu tanggal. Ketika itu Tuan Muhammad Said mengkhatamkan, menyurat akan takbir mimpi ini. Tetapi banyak yang salah. Nah ini coba Sobat Ngariksa perhatikan kalimat ini. Tetapi banyak yang salah karena belum lagi sempurna mengerti akan bahasa kita Jawi. Lain kepada bahasa sendiri, yaitu bahasa Malim Danau. Nah, jadi sebetulnya dia mother tongue-nya itu, bahasa ibunya bukan Jawi. Orang Mindanao, bahasa Jawinya itu Malim Danau. Melainkan maklumlah kiranya tuan-tuan sekalian yang berkehendak menyalin, hamba pun hamba pun sulit, maka adalah seperti pantun anak Melayu. Ya, bacanya agak sedikit terbata-bata ya. Tapi intinya adalah ini sebetulnya kalau dilihat dari sejarah bahasa di Nusantara, bahasa Jawi itu tidak mudah bagi yang di luar area Indonesia sekarang. Filipina Selatan, ya, Thailand Selatan. Tapi mereka memaksakan diri, bahkan menulis. Mengapa? Nah, ini argumen bahwa bahasa Jawi, bahasa Melayu saat itu adalah bahasa lingua franca, bahasa pergaulan. Kalau dia nulis takbir mimpi ini dalam bahasa Malindanau, dia sadar mungkin sedikit orang akan membacanya. Nah, maka dia paksakan. Tapi mohon maklum banyak salah. Mungkin tadi juga termasuk yang duka cita itu, menulisnya tidak duka cita, tapi dal kap ca ya te. Gitu. Untung ada Mas Haris. Makasih banyak Mas Haris.
Banjarmasin ini. Terima kasih banyak. Oke, begitu ya. Aktifnya, tanya mohon maaf. Nah, sobat, sebetulnya bahasa Jawi ini bahkan di Mindanao sendiri itu menurut ahlinya, kita punya dua ahli yang saya kutip di sini. Yang pertama itu Mbak Ibu Labi, Dr. Labi Riwarung. Saya mau menyebut Mbak, Ibu ya. Ini kolega kami waktu penelitian, Ibu Lawi Riwarung. Mudah-mudahan Bu Labi menyimak ya di Facebook. I know you don't speak bahasa, but I do believe you can understand my explanation about your manuscript. Ini sengaja saya sapa nih karena sering Bu Labi setelah ini itu sebetulnya like ke Facebook saya ya, karena ini bahas Marawi. Beliau tahu, beliau adalah dosen di Mindanao State University. Beliau ini seorang yang membantu kami ketika digitalisasi akses ke para pemilik manuskrip. Nah, tokoh yang kedua tentu saja Profesor Kawashima Midori dari Sophia University. Beliau ini yang mengajak saya untuk melakukan riset di Mindanao saat itu. Nah, menurut mereka ada tiga istilah untuk menyebut aksara Jawi. Yang pertama itu batang Iranon katanya. Yang kedua batang Arab disebutnya itu. Batang ya, batang itu kalau di kita kan batang ya, cabang barangkali ya. Batang Iranon, batang Arab. Ini biasanya batang Iranon, batang Arab itu merujuk pada aksara yang diambil dari aksara Arab tapi digunakan untuk semua dokumen yang ada di Mindanao. Semua dokumen. Nah, tapi ada lagi istilah yang lain, kirim namanya. Istilahnya kirim. Kirim itu merujuk pada tulisan ya yang isinya itu tentang sastra Maranao menggunakan aksara Arab. Nah, ini termasuk yang sastra. Kirim, aksara kirim. Di kita Jawi. Kalau di Sunda dan Jawa pegon namanya. Jadi modified Arabic script gitu ya. Aksara Arab yang dimodifikasi, diberi tambahan 5 karakter ya. Karena kan dalam bahasa Arab tidak ada nga kan, tidak ada ca, tidak ada nya, tidak ada pa ya kan. Adanya fa kan, tidak ada pa. Yang ada pa itu orang Sunda itu. Pespa, orang Sunda itu pespa gitu. Padahal Vespa tulisannya gitu ya. Wah, saya nggak begitu, itu fitnah. Padahal fitnah tulisannya kan. Tapi orang Sunda membacanya fitnah. Gitu. Nah, pegon di Sunda dan Jawa, kemudian di Melayu itu Jawi, ternyata di Mindanao itu kirim, aksara kirim. Ini pengetahuan baru buat kita ya, Sobat Ngariksa. Nah, Sobat Ngariksa, itu sebetulnya teks kita tentang takbir mimpi. Ada beberapa teks yang sebetulnya memberikan konteks terhadap takbir mimpi ini, yang saya akan tampilkan secara sekilas, yaitu bahwa teks-teks ini sebetulnya dalam bundel tersebut itu tidak terpisahkan dari teks tentang tauhid. Ya, misalnya ini tidak ada judulnya sebetulnya. Ini sambungan, persis nyambung dengan teks takbir mimpi, tidak ada pemisah. Menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah jua, ku mulai risalah ini. Risalah ini ia jua. Tuhan yang amat murah dalam negeri apa nih? Dalam negeri apa? Dunia. Dalam negeri dunia ini lagi amat mengasihani segala hambanya yang apa ini? Yang apa nih? Di dalam negeri akhirat dan seterusnya ya. Nah, tentu itu tidak akan saya elaborasi lebih detail. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa sebetulnya ada tradisi yang sama di Mindanao ini ketika menulis teks-teks itu, bahwa teks mimpi, takbir mimpi, teks tentang obat-obatan, teks tentang sastra kehidupan sehari-hari, itu seringkali tidak bisa lepas dari pengaruh tasawuf. Sehingga tafsirnya, takbirnya juga tidak bisa lepas dari itu. Ya, itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua sebetulnya mengapa beberapa teks itu tentang tasawuf, tentang tauhid,
penjelasan kedua adalah dulu ketika orang itu menulis sebuah manuskrip, mereka itu punya lembarannya terlebih dahulu, baru kemudian dituliskan teks. Tidak seperti sekarang. Sebuah buku, misalnya buku ini ya ini khusus katalog ya, tidak ada isi di dalamnya apa, langsung dicetak kan. Tapi dulu itu kan orang mengumpulkan ini nih, misalnya berdasarkan kuras-kuras. Misalnya ini kuras itu kalau yang santri di pesantren tahulah kuras ya. Lipatan-lipatan kertas ini terdiri dari beberapa kuras nih, ditumpuk-tumpuk kosong, kemudian dijahit, baru ditulis. Ketika tulisan takbir mimpi selesai tamat kan masih banyak yang kosong. Ya sudah, ditambah dengan teks yang lain. Gitu itu mungkin sedang menjelaskan makna la ilaha illallah, ya tambahkan la ilaha illallah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini makna hakiki la ilaha illallah ini saya mungkin nanti akan bahas di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena yang menariknya itu Sobat Ngariksa, teks-teks ini ternyata ditulis bukan hanya oleh ulama dari Mindanao, tapi ulama Aceh. Nah, misalnya ini salah satunya. Risalah Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Ada di Marawi, teksnya dikutip gitu ya, dan diulang-ulang menjadi bagian dari pengajaran di komunitas di Marawi City. Ini Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin. Biasanya ada Mbak Istiqomah atau Bang Hermansyah dari Aceh, atau Bang Zaki mungkin. Apa kabar? Mudah-mudahan menyimak. Ini ada 2 teks karangan ulama Aceh loh yang ada di dalam bundel ini. Saya perkenalkan sekilas saja ya. Ini sekedar tambahan bahwa ini bagian dari takbir mimpi. Maksudnya bundel takbir mimpi. Misalnya ini, saya bacakan muqaddimahnya teks ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, ketahui olehmu bahwasanya yang dinafikan dan yang diisbatkan pada kalimah la ilaha illallah itu terlalu banyak bersalahan segala manusia. Nah, ini artinya kalimat pertama saja menjelaskan bahwa karya ini ditulis untuk mengomentari, untuk merevisi, meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di Aceh berarti. Jadi bukan sekarang saja, sebetulnya di Aceh kan ada salah paham tentang wahdatul wujud, tentang zikir la ilaha illallah dan seterusnya itu kan sejak zaman dulu rupanya. Sejak abad ke-17, 18, bahkan ini 19. Bahwasanya yang dinafikan dan diisbatkan itu banyak bersalahan segala manusia pada yang demikian itu. Maka adalah kehendak fakir yang dhaif, yaitu Muhammad Zain, anak Tuan Fakih Jalaluddin Aceh. Nah, ini Sobat Ngariksa, alif, ca, ini kan ca ini tidak ada dalam bahasa Arab ya. Maka menggunakan jim yang titik 3 di bawah. Fakih Jalaluddin Aceh, negeri sekarang, anak Tuan Fakih Jalaluddin negeri sekarang mendatangkan suatu suatu ba'nun dal ya suatu benda yang mengetahui di tiap-tiap seorang dan seterusnya ya. Oke, itu yang pertama Sobat Ngariksa. Yang kedua, ada lagi sebetulnya ini mukhtasar daripada ma'rifat tauhid. Yang ini juga itu dikaitkan dengan ulama dari Aceh juga. Nah, mungkin kalau Sobat Ngariksa lihat misalnya pada bagian ini, ini kursornya terlalu sensitif. Misalnya ini ada lagi karya Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh di Marawi City juga ya. Nah, saya kira ini beberapa hal Ngariksa yang mungkin nanti dalam kesempatan lain akan kita gali lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lagi-lagi mungkin menggambarkan ada sedikit beda dengan apa yang tadi diungkapkan dalam kolofon sebelumnya. Ada permintaan maaf karena bahasa Jawinya tidak ini gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini karena karangan orang Aceh, ulama Aceh, kelihatan fasih bahasanya lah gitu ya. Meskipun ini tafsir, tentu saja tafsir saya ya. Misalnya kita baca ini kolofon yang karangan ulama Aceh. Di sini mana nih?
Mulai i'lam. Wallahu a'lam, maaf. Wallahu a'lam. Bermula yang menghimpunkan perkataan ini daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Jadi menerjemahkan dari Arab ke bahasa Jawi, yaitu fakir yang dhaif, yaitu Muhammad Zain, anak Tuan Fakih, bisa Tuan, bisa Tun, Fakih Jalaluddin. Fakih Jalaluddin Aceh, nama negerinya. Yaitu ia daripada orang haji pada Mekah Al-Musyarrafah. Tatkala berbuat nukil ini dalam kholwat, berarti sedang di Mekah ya, tamat al-kalam bi'aunillah, al-malik al-wahab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Nah, ini nuansa tauhid, nuansa tasawufnya itu sangat kental, bahkan memang ada ilustrasinya seperti ini. Ini akhir teksnya, Sobat Ngariksa. Akhir teks dari takbir mimpi tadi itu, ya, tentang la ilaha illallah. Kalau kita lihat di sininya, penjelasannya di bawahnya ada tulisan, adapun yang dinafikan dengan la ilaha itu yang lain daripada Allah pada fardu dan takdir akal dan dalil yang qati, mentahkikkan akan tiada berbayang Tuhan, hanya ia jua itu ya, sendirinya. Tentu saja ini soal tauhid ya. Ilustrasinya juga agak khas sebetulnya, bulak-balik begitu teksnya, ada bagian yang menghadap ke atas, ada juga yang menghadap ke bawah di dalam ilustrasi yang digunakan di dalam naskah takbir mimpi ini ya. Demikian Sobat Ngariksa, terkait dengan teks ini ya, tentu saja sama seperti teks-teks yang lain ya, kita sangat berharap bahwa Ngariksa ini mungkin bisa menjadi inspirasi supaya kita lebih care lagi untuk menjaga naskah-naskah yang kita miliki, jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Marawi. Riset kami ini dilakukan 2011-2012 digitalisasinya. Kita tahu 2017 Marawi dibombardir, hancur. Ini dekat sekali dengan tempat koleksi manuskrip yang kita selamatkan waktu itu, ada 2 koleksi. Jangan sampai musnah. Makanya ini Ngariksa ini bagian dari upaya untuk merawat memori kolektif yang ada di dalam manuskrip-manuskrip kuno melalui ya tayangan yang kekinian, karena memang ini kan nanti videonya bisa diakses, dilihat lagi ya, mudah-mudahan terus memberi manfaat. Jangan sampai apa yang terdapat di dalamnya, kebaikan-kebaikan yang mungkin ingin kita ambil, hilang gara-gara manuskrip fisiknya musnah, kemudian tidak sempat kita selamatkan lagi melalui digitalisasi misalnya ya. Saya kira demikian Sobat Ngariksa. Apakah ada respon dari Sobat Ngariksa mungkin yang perlu kita tanggapi? Coba saya sendiri ingin melihat, tapi kalau ada boleh silakan. Seperti biasa saya tidak bisa melihat semuanya yang merespon ya, jadi mohon maaf karena ini live, jadi saya hanya bisa melihat beberapa yang sedang tayang saja. Silakan. Ada dari, bisa pakai mic yang itu juga sebetulnya. Dari Didin Sirajuddin. Oh ya Pak Didin, Ustadz kita. Permohonan, bagi para nabi mimpi itu wahyu. Maka bagi kita orang biasa pasti juga bukan sekedar bunga tidur atau dalam kurung omong kosong. Ya. Maka kita sendiri bisa mencari-cari tafsirnya, dihubungkan dengan hidup atau perilaku kita sehari-hari. Bagaimana, Bro? Ya, hatur nuhun Ustadz Didin, hatur nuhun, terima kasih. Beliau ini pengasuh pesantren Lembaga Kaligrafi Al-Quran LEMKA di Sukabumi ya, maestro kaligrafi Indonesia, dunia bahkan. Terima kasih ya. Saya kira memang begitu. Saya sepakat bahwa mungkin saja bisa kita anggap bunga tidur itu karena kadang-kadang mimpi itu ya sudah mimpi begitu saja ya. Tapi kalau kita mengutip Freud misalnya, Sigmund Freud, ya kita tahu kan ada di kita itu ada bawah sadar yang kadang-kadang hal yang tidak terungkapkan
atau tidak bisa terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu muncul dalam mimpi. Artinya bawah sadar kita menginginkan. Bisa jadi itu alamat, ya. Bisa jadi juga itu cara sebetulnya untuk mentreatment orang. Kalau dalam psikoanalis, bagi para psikoanalis maksud saya, untuk mengobati seseorang itu kadang-kadang coba kamu mimpinya apa, ditulis terus saja, kemudian dibaca perilakunya seperti apa yang diinginkannya dan seterusnya, maka kemudian itu dijadikan sebagai dasar gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau kita ingat mimpinya raja yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, kan itu juga kan satu pelajaran buat kita ya, bahwa mimpi tidak sekedar bunga tidur gitu. Bukan sekedar omong kosong. Saya kok amat yakin, apalagi kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Gitu. Masing-masing kita punya pengalaman yang personal, saya kira ya. Terima kasih, Pak Didin. Ada lagi? Ada dari Haris Bahriza. Oh iya, Mas Haris. Kalau dikaitkan dengan surah Yusuf tentang keahlian Nabiullah Yusuf alaihissalam, tentu ilmu ta'wil mimpi ini salah satu ilmu tua juga dalam agama dan bagian dari ilmu Al-Quran ya, Bro. Ya, saya kira demikian ya. Beribu-ribu tahun saya kira kita semuanya manusia sudah mimpi. Hanya baru diteoritisasi belakangan. Sigmund Freud itu ya salah satu sarjana yang paling serius, saya kira salah satu ya yang paling serius meneliti tentang mimpi itu, sehingga diteoritisasi. Tapi tanpa diteoritisasi, kitab-kitab suci sudah menjelaskan soal mimpi. Al-Quran tentu ya tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan jauh sebelum Rasul ya, sebelum Rasulullah SAW. Jadi memang bagian bukan sekedar bagian dari ilmu Al-Quran sebetulnya, bagian dari tradisi-tradisi kitab suci. Nah, boleh dilihat barangkali dalam kitab suci yang lain. Mimpi ini banyak sekali dinarasikan ya. Atur nuhun, terima kasih Mas Haris. Ada lagi? Ya, sambil menunggu satu lagi dibacakan. Terima kasih dari Kinabalu nih, saya dari Sabah. Terima kasih banyak Pak Abdun Nadim Syaidin dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kebetulan penutur Iranun. Wah, terima kasih banyak. Ini ada beberapa teks yang 10%-nya bahasa Iranun loh. Jadi mungkin nanti kita kontak-kontak ya. Saya tidak bisa memahaminya bahasa Iranunnya itu. Mungkin nanti kita bisa kerjasama ya. Ada lagi siapa? Dari Budiana Saifullah. Oh ya, Kang Budi. Yang nanya soal takbir, kenapa takbir gitu ya. Silakan, Kang Budi. Prof, dasar takbir atau menafsir mimpi itu apa ya? Hasil riset pengalaman, kejadian di masyarakat, atau renungan spiritual, atau apa ya? Iya, dasar takbir mimpi ya. Dalam studi-studi atau kajian yang saya perhatikan, dasar tafsir itu berdasarkan memori kolektif ya, memori kolektif masyarakat ketika si penulis itu menuliskannya. Artinya berasal dari tradisi lisan awalnya, tapi kemudian juga berdasarkan pada kejadian yang mungkin berulang-ulang, sama seperti takwil terhadap Lailatul Qadar misalnya gitu ya. Kan Imam Al-Ghazali atau para ulama lain kan menyebutkan, kalau tentu ada dasarnya juga, dasar hadis misalnya, intip di 10 hari terakhir, atau ada yang menyebut kalau mulainya hari A maka nanti kemungkinan Lailatul Qadarnya itu hari B misalnya. Itu sebetulnya dasarnya keberulangan bisa jadi, tapi juga tentu saja yang ketiga dasarnya itu ada ilmu pengetahuan bagi orang-orang hikmah tersendiri itu ya, ia dapatkan secara, mungkin bahasanya secara kasaf begitu ya. Ilmu itu ada yang turun langsung ke dalam kalbu seseorang sehingga ia bisa mengungkapkannya. Tentu jiwanya harus bersih, kalbunya harus siap gitu menerima pengetahuan Allah itu ya. Untuk itulah kemudian pengetahuan itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Jadi banyak saya kira sumbernya ya, dasarnya kalau yang saya amati di dalam beberapa bacaan saya. Turnuhun Kang Budi. Ya,
Sudah? Ya, terima kasih. Beberapa sobat ngariksa yang sudah hadir, terima kasih banyak, baik di Facebook maupun di Space, di Twitter ya. Saya lihat itu ada lumayan banyak itu yang boleh lihat itu ada berapa yang di Space, di Twitter, ngumpul juga tuh kelihatannya. Ya, terima kasih banyak ya yang menyimak sampai sekarang. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat tentu saja. Dan saya lihat ada 24 komentar sebetulnya di dalam Facebook ini, minimal yang menyatakan hadir begitu. Ya ternyata Mbak Istiqomah ini, Istiqomatun Nisa hadir ya, dari Manasa, Masyarakat Pernaskahan Nusantara di Aceh. Terima kasih banyak. Ada para penyimak ngariksa yang setia. Ada CFI juga, ternyata sekarang lagi di sini. Terima kasih banyak. Biasanya online, sekarang alhamdulillah bisa hadir langsung di studio. Ini sobat ngariksa dari Cirebon, jauh-jauh ini. Dan seterusnya ya, dari Pesantren Alhamidiyah juga terima kasih. Sobat ngariksa dari Pesantren Alhamidiyah yang hadir. Terima kasih, mudah-mudahan memberi manfaat ya. Sobat ngariksa, mimpi boleh jadi bukan sekadar ilusi. Kisah di dalamnya konon mengandung banyak arti. Dalam mimpi ada petualangan, ada pengalaman, ada pertemuan, tak jarang dibumbui emosi dan sensasi. Manuskrip Nusantara bercerita, takbir mimpi sudah menjadi tradisi. Kisahnya terserak di berbagai negeri, tak terkecuali di Marawi. Ditulis dengan aksara kirim, penulis menyebutnya bahasa Jawi. Ratusan jika dalam takbir mimpi selalu ada alamat yang menimpali. Orang bijak memaknai mimpi menjadi alamat supaya hidup berarti. Hidup jangan jadi pemimpi, tapi mimpi yang hidup mungkin ia bermakna. Terima kasih, salam ngariksa. Sobat ngariksa yang sudah subscribe juga di Ngariksa Channel di YouTube, terima kasih. Sekarang sudah bertambah lagi menjadi 5.430. Wah, sebentar lagi 1.000 ya. Oh masih lama ya. 10.000 ya. Kalau ada gerakan dari mahasiswa, terima kasih Saudara Abdurrahman Wahid ya. Luar biasa namanya ini. Boleh dipanggil Gus Dur dong kalau begitu ya. Abdurrahman Wahid. Memang namanya terinspirasi dari Gus Dur ya. Alhamdulillah. Dan Saudara Amrullah. Dari Aceh ya? Dari Aceh. Di mana Acehnya? Dari PD. Banyak sekali itu naskah dari PD. Alhamdulillah. Saya sendiri secara pribadi, Sobat Ngariksa, amat sangat berhutang budi pada Aceh. Ya, khususnya pasca tsunami waktu itu, kita bantu selamatkan ratusan dan ribuan halaman naskah Aceh, semuanya untuk kemanfaatan, dan alhamdulillah filoloh di Aceh juga banyak bertumbuhan, meskipun bagi saya belum memuaskan. Untuk sebuah wilayah yang terawal Islamnya, manuskripnya terbanyak, kemudian nilai-nilai keilmuannya juga paling kuat terhubungkan dengan tradisi Islam klasik, jumlah filolognya masih sangat kurang. Jadi ini PR buat Mas Amrullah, Bang Amrullah ya. Mudah-mudahan ya Sobat Ngariksa bisa terus kita istiqomah membaca naskah-naskah yang klasik tapi asik. Kita mencoba untuk menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.